Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Pusdai yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah memasuki hari ke-12 di bulan suci Ramadan. Allah memberikan kemampuan, kesehatan. Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, nikmat iman dan Islam, sehingga bisa melaksanakan diantaranya salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, khususnya hari ini salat zuhur yang sudah dikerjakan dan umumnya yang telah kita lakukan, diterima dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi akhir zaman, panutan kita semua, Nabi Banda wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah dahsyatnya menyantuni anak yatim. Jadi akan dibahas pada siang hari ini insyaallah, yaitu mengenai beberapa keutamaan yang akan diperoleh seorang muslim yang menyayangi, memelihara dan menyantuni anak-anak yatim. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi yang menyampaikan dan juga motivasi bagi jemaah sekalian, dan tentunya berbahagia dan bersyukurlah bagi bapak dan ibu yang sudah memelihara, menyayangi dan menyantuni anak yatim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermula saya akan menyampaikan satu buah kisah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau akan berangkat menunaikan salat Idul Adha di dekat lapangan Masjid Nabawi. Para sahabat bersama berbondong-bondong mereka berangkat karena akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Idul Adha. Di tengah perjalanan, baginda Rasulullah SAW bertemu dengan seorang anak kecil dengan berpakaian kumul, dan kemudian terlihat dari raut wajahnya sedang bersedih. Kemudian Rasulullah menghampiri anak tersebut seraya beliau memandangi anak tersebut. Terlihat dari anak itu wajah yang sayu, kemudian berkaca-kaca seperti menahan dari rasa ingin menangis. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada anak tersebut, "Wahai anak, wahai fulan, siapa namamu?" Kemudian anak itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya fulan bin fulan." "Kenapa engkau saat ini, saat orang-orang sedang berbahagia, berangkat bersama kedua orang tuanya, bersama dengan ayahnya ke tanah lapang, tetapi engkau sendirian saat ini? Apa yang terjadi?" Kemudian si anak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah tiada. Aku tidak bisa berangkat ke tanah lapang. Aku dalam keadaan sedih ya Rasulullah, karena kehilangan orang tua. Memangnya ayahmu kemana?" Kemudian anak itu menjawab, "Sesungguhnya ayahku telah berpulang ke rahmatullah karena syahid di medan perang, meninggal dunia saat peperangan bulan-bulan sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya." Nah, si ayat tersebut adalah seorang yang syahid. Hamba Allah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu? Rasulullah SAW memegangi kedua ketiak kiri kanan anak tersebut seraya mengangkatnya, kemudian mengelus kepala, merangkul, mengelus kepala dan badannya. Kemudian Rasulullah berbisik kepada anak tersebut, "Wahai fulan, maukah engkau mulai saat ini
akulah sebagai ayahmu, akulah yang akan memelihara dan merawat. Panggillah aku sebagai ayahmu. Tentunya hamba Allah anak ini merasa bergembira, dan kemudian Rasulullah mengantarkan anak tersebut ke Ummul Mukminin Siti Aisyah untuk didandani dan diberi pakaian yang indah, kemudian diikutsertakan dibawa ke tanah lapang. Dan mulai saat itu anak tersebut diangkat oleh baginda Rasulullah SAW sebagai anaknya sendiri. Ini adalah satu contoh teladan yang tentunya patut kita tiru dalam kehidupan kita. Contoh teladan yang terbaik memelihara, menyayangi, menyantuni anak yatim. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita pahami terlebih dahulu bersama bahwa definisi yatim ini artinya adalah anak kecil, ya, yang belum memasuki usia balik. Jadi kalau laki-laki itu belum bermimpi basah, kira-kira begitu. Kalau perempuan yang belum datang bulan, ya. Nah, anak kecil yang telah kehilangan ayahnya. Kemudian kalau piatu itu anak kecil yang kehilangan ibunya. Jadi kalau yatim piatu menurut Ensiklopedia Indonesia itu anak yang kehilangan ayah dan ibunya. Tetapi dalam literatur fikih Islam, bahwa ya anak yatim itu artinya anak yang kehilangan salah satu di antara kedua orang tuanya. Jadi apabila kita menemukan di sekeliling keluarga kita, ya, di sekeliling tetangga kita, ada anak kecil yang sudah kehilangan salah satu di antara kedua orang tuanya, baik itu ayah atau ibunya, maka itulah anak yatim. Kalau kita menyayangi, menyantuni, memelihara, memberi makan, minum atau pakaian kepada mereka dengan ikhlas sepenuh hati, maka insya Allah kita akan memperoleh dahsyatnya keutamaan menyantuni anak yatim. Hamba Allah apa saja itu di antara keutamaan menyantuni anak yatim? Ini saya baca beberapa literatur, di antaranya yang pertama ini, ya, yang pertama seseorang itu akan memperoleh predikat abror. Itu yang pertama. Jadi apa itu abror? Artinya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyantuni anak yatim, memberi makan mereka, memberi pakaian kepada mereka dengan penuh kasih sayang, maka orang tersebut memperoleh predikat orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Insan dimulai ayat 5 sampai ayat 8. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Kemudian selanjutnya dan ayat 8 itu wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi orang abrar ini, mereka yang taat kepada Allah, kelak di surga akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala dari gelas yang isinya itu adalah air yang menyejukkan. Al-Qur'an menyebutnya air yang bercampur dengan kafur. Nah, siapa mereka? Di antaranya adalah wa yut'imuna 'ala hubbihi, orang yang memberi makan makanan yang disukainya, yang dicintainya, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kemudian kepada anak yatim, kemudian wa asiro kepada orang yang ditawan, ya. Nah, masuk kategori kan yatim. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki anak yatim ini adalah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, ya. Dalam Al-Baqarah bisa kita lihat ayat 220. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak-anak yatim. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, islahun lahum khair. Memperbaiki keadaan mereka itu adalah terbaik. Jadi memperbaiki keadaan anak yatim adalah terbaik. Al-Quran menyebutnya adalah al-abrar. Jadi insya Allah kita ataupun orang yang berusaha untuk memelihara, menyayangi, menyantuni anak yatim akan memperoleh predikat abrar. Kemudian yang kedua, orang yang menyantuni anak yatim akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, ada sebuah hadis yang artinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang menyayangi dan memelihara anak yatim,
maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, terkecuali orang yang melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis ini riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud dari Ibnu Abbas. Itu yang saya peroleh seperti itu. Jadi Allah akan menjamin orang yang menyantuni anak yatim dengan sepenuh hati adalah jaminannya surga, selama orang tersebut tidak melakukan dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara dahsyatnya seseorang yang menyantuni anak yatim, yaitu kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, ini kata baginda Rasulullah ya, akan menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Jadi Rasulullah itu mengisyaratkan, Bapak Ibu sekalian, kata beliau bersabda itu, orang yang memelihara anak yatim nanti di surga itu akan menemani aku, kata baginda, seperti ini. Sambil Rasulullah itu mengangkat dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, dan merenggangkan sedikit. Jadi begitu dekatnya orang yang menyayangi anak yatim, memelihara anak yatim dengan Rasulullah. Rasulullah mengisyaratkannya seperti ini, jari telunjuk dengan jari tengah. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya bulan Ramadan para ulama menyebut dengan bulan Syahrul Jud, Syahrul Sedekah, bulan kedermawanan, bulan sedekah. Oleh karena itu mari kita latih saat ini untuk mengulurkan tangan, untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dan yang utama kita melatih diri untuk menyantuni dan menyayangi anak yatim. Insya Allah keberkahannya bukan hanya dirasakan di dunia, bukan saja dirasakan di kehidupan ini, tapi insya Allah di kehidupan akhirat kita akan memperoleh keutamaan-keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Hamba Allah terakhir, saya ingin menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya saja, barang siapa kaum muslimin yang menghilangkan kesusahan saudaranya, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, barang siapa di antara kaum muslimin yang tadi menghilangkan kesusahannya, meringankan kesulitan saudaranya, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kata Rasulullah, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya kelak di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Demikian hamba Allah tausiah atau kultum singkat yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.